Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Safira dari kelas 4A Prodi PGSD dengan NIM 20224094050515. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Adnan selaku dosen pengampu dari mata kuliah Media Pembelajaran Sekolah Dasar Berbasis ICT. Jadi, teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran LCD itu teori behaviorisme adalah teori yang paling sering digunakan. Jadi, belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Selanjutnya, perilaku dibentuk oleh penglihatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Jadi prinsip dari teori behaviorisme adalah yang pertama, belajar itu dapat diamati. Yang kedua, belajar itu karena adanya stimulasi berupa media, verbal, dan baca buku, dan juga adanya respon. Yang ketiga, adanya penguatan supaya lebih paham dalam bentuk adanya latihan supaya apa? Yang dipelajari lebih paham. Yang keempat, adanya rantai perilaku atau keterampilan. Jadi belajar itu bertahap dari rantai satu ke yang lainnya. Dan juga ada implikasi pada teori behaviorisme, itu pembelajaran harus memberikan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang dipelajari yang diinginkan. Implikasi pada penggunaan LCD yaitu program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Jadi kesimpulannya, teori behaviorisme adalah belajar itu membentuk stimulasi yang tepat sehingga hasilnya dapat diamati. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan keterampilan yang dirasakan sesuai ada dari sistem desain berbagai sistematis. Dari belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengelolaan analisis tugas untuk membantu tindakan pembelajaran. Bertujuan membuat bahan dan pengujian lapangan dan merevisi bahan.
mereka maju melalui sistem instruksional. Implikasi pada penggunaan ICT. Aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian. Selanjutnya ada implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi penginvestasian media berbasis ICT. Yang pertama dari strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika yang pertama keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak meragu. Dan respon perilaku tertentu dapat mengidentifikasi pembelajaran. Yang kedua, siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat. Yang ketiga, siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Selanjutnya ada teori aktivisme sosial. Teori yang pertama, belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Yang kedua, perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah di dunia nyata. Yang ketiga, kurikulum sekolah harus muncul dari minat siswa dan diajarkan sebagai topik yang terintegrasi, bukan sebagai keterampilan yang terpisah. Prinsip tentunya ada prinsip. Yang pertama, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Tentunya implikasi pada pembelajaran. Pertama, pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi di dunia nyata. Selanjutnya ada implikasi pada penggunaan ICT. Jadi, teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi. Presentasi visual membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Baik, selanjutnya ada teori kognitif sosial. Yang pertama, belajar adalah kegiatan pengelolaan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Yang kedua, siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan atau melalui mengamati orang lain. Yang ketiga, siswa belajar melalui pemodelan seperti guru atau sesama siswa. Yang keempat, memotivasi untuk belajar dan bertahan pada tugas belajar dibentuk oleh kepercayaan dari siswa atau kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan untuk belajar. Intinya ada prinsip. Yang pertama, pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Yang kedua, pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui perilaku pemodelan orang lain. Yang ketiga, mengamati model seperti dirinya yang berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi dari siswa. Dan ini ada implikasi pada pembelajaran. Harus menyediakan model yang menunjukkan keterampilan yang baik oleh siswa yang serupa. Kemudian ada implikasi pada penggunaan ICT. Jadi teknologi dapat secara efisien menampilkan berbagai model video, penampilan siswa yang baik, dan dapat meningkatkan efikasi dari diri melalui video pemodelan diri. Yang selanjutnya ada teori scaffolding. Teori belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Yang kedua, orang dewasa dan anak-anak, yaitu memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proksimal. Yang ketiga, orang dewasa mendukung pembelajaran melalui scaffolding atau membantu anak mengembangkan apa yang telah mereka ketahui.
Selanjutnya ada prinsip. Jadi prinsip pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapatkan bantuan dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Selanjutnya ada latar belakang. Setiap pembelajaran membentuk bagaimana dia belajar. Implikasi pada pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi individu masing-masing. Baik, selanjutnya ada teori perkembangan anak. Yang pertama, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Yang kedua, anak melalui tahapan perkembangan kognitif, sensor motorik, profesional, konkret, operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, mereka mengalami ketidakseimbangan atau mereka merespon dengan asimilasi atau menyesuaikan dengan pandangan mereka, atau akomodasi, yaitu mengubah pandangan mereka. Ini ada prinsip. Yang pertama, kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangan. Yang kedua, anak-anak maju melalui eksplorasi lingkungan mereka. Selanjutnya ada implikasi pada pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan siswa dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Implikasi pada penggunaan ICT. Teknologi dapat menyediakan memanipulatif elektronik yang mendukung kegiatan eksplorasi untuk berbagai tahap perkembangan. Selanjutnya ada teori discovery learning. Teori yang pertama, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Yang ketiga, guru mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek dan melakukan percobaan prinsip. Yang ketiga ada prinsip, yaitu anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih mereka ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Jadi implikasi pada pembelajarannya, yang pertama, siswa harus diberi kesempatan untuk bereksplorasi, tidak terstruktur, dan penemuan diri. Implikasi pada penggunaan ICT-nya, teknologi dapat memungkinkan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dijelajahi. Selanjutnya ada teori multiple intelligence. Teori belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan atau linguistik, menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Ada musik, berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Selanjutnya ada logik atau matematis, menalarkan secara logis, mengenali pola atau merumuskan dan menguji hipotesis, memecahkan masalah dalam matematika dan sains. Ada melalui spesial, yaitu merasakan dunia secara visual, dapat menciptakan kembali sesuatu setelah melihatnya. Ini ada kinestetik, yaitu menggunakan dengan tubuh dan peralatan dengan terampil interpersonal. Pemikiran introspektif, memiliki kemampuan metakognitif yang tinggi. Interpersonal memperhatikan suasana hati dan perubahan orang lain, dapat mengidentifikasi motif perilaku orang lain, berhubungan baik dengan orang lain. Sedangkan naturalis dapat membedakan antara makhluk hidup. Teori multiple intelligence mengandung beberapa prinsip. Yang pertama, belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode dan kecerdasan yang disukai siswa. Implikasi pada pembelajaran, yang pertama, pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan
menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang sama. Implikasi pada penggunaan ICT. Yang pertama, multimedia, banyak saluran untuk mempelajari konten yang sama. Siswa dapat mendemonstrasikan pembelajaran dengan melakukan peran yang berbeda dalam proyek teknologi. Selanjutnya ada pilihan strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry. Ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks, guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep yang diterapkan pada masalah di dunia nyata. Yang kedua, guru ingin mendorong kolaborasi atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi.